Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Iqbal Fauzi di seri Sistem Digital. Kali ini kita akan membahas tentang sistem konversi bilangan selain desimal. Jika sebelumnya kita telah mengenal sistem konversi dengan bilangan desimal, kita sekarang akan melakukan sistem konversi selain bilangan desimal. Seperti apa? Jadi ini, contoh. Di sini ada biner ke oktal. Seperti yang kita tahu, biner cuma 0 dan 1. Dan di sini ada penandanya 2. Lalu di sini kita ingin rubah ke dalam oktal. Gimana caranya? Ini dari 1, 1, 1 dan ini deretan digit bilangan biner ini kita bagi menjadi 3 digit, 3 digit. Jika kita melakukan konversi dari biner ke oktal, berarti binernya akan kita bagi menjadi 3 bagian, 3 bagian. Seperti ini, kita ambil 3 dari kanan. Terus kita jadikan satu kelompok, ambil lagi 3, kita jadikan satu kelompok, dan ambil lagi 3 sampai habis. Tapi di sini, jika kita lihat lagi, jika sudah kita bagi 3, 3, 3, 3, ternyata satu yang di sini sebenarnya ini dia cuma tersisa 1. Lalu kenapa di sini tetap ada 3? Jadi untuk memenuhi supaya tetap berada di memiliki digit yang sesuai atau jumlah digit yang sesuai, depannya khusus yang paling terakhir sini ya, karena dia yang paling terakhir. Jika nggak cukup atau masih kurang, kekurangannya itu kita isi dengan angka 0. Jadi kan ini 3, terus ambil lagi 3, ambil lagi 3. Lalu di sini 1 masih kekurangan 2 digit. Lah, 2 digit kekurangan ini kita isi dengan 0, sehingga digit-digitnya ini sesuai dengan jumlahnya, yaitu kita ingin jumlahnya 3. Jadi perlu diingat aja, kalau misalnya biner ke oktal, kita harus bagi atau kelompokkan menjadi 3, dan dimulai dari kanan. Selanjutnya setelah kita ubah atau kita kelompokkan ke dalam 3, baru kita rubah per kelompoknya itu ke dalam oktal. Seperti ini, 001 jika kita convert atau ubah ke oktal itu adalah 1. 011 jika kita ubah ke oktal adalah 3. Lalu 110 adalah 6 dan 011 adalah 1. Setelah ini apa yang harus kita lakukan adalah kita susun saja. Berarti hasil konversi dari ini adalah 1631. Oke, yang selanjutnya kita akan rubah tadi biner ke oktal, lalu oktal ke biner. Di sini kita memiliki angka 32517. Lalu kita ingin ubah ke dalam biner. Caranya bagaimana? Setiap digit yang berada di oktal ini kita konversi masing-masing ke dalam biner. Jadi 3 jika dikonversikan adalah 011. Langsung tulis saja. Jadi ini langsung ini 3 konversi, berarti sini itu aslinya ini 3. Ini kan kayak ini, konversi 011, lalu 2 dikonversikan 010, 5 berarti 101 dan seterusnya. Dan dapatlah hasil ini. Jadi ini intinya adalah ketika oktal dikonversikan ke dalam biner, itu langsung aja per digitnya langsung diubah ke dalam biner. Oke, lanjut. Biner ke heksadesimal. Dari biner ke heksadesimal itu konsepnya sama dengan biner ke oktal. Ingat, biner ke oktal dan biner ke heksadesimal. Konsepnya sama. Yaitu bedanya adalah ketika biner ke oktal itu kita bagi per kelompoknya dengan 3 digit. Tapi jika biner ke heksadesimal kita bagi per kelompoknya sejumlah 4 digit. Bagaimana caranya? Masih sama, yaitu kita kelompokkan mulai dari kanan. Kita ambil 4, yaitu 2 ke 4, jadikan satu kelompok, ambil 4 lagi, jadikan satu kelompok, ambil 4 lagi, jadikan satu kelompok, dan seterusnya. Jika ternyata yang paling terakhir masih kekurangan atau kekurangan digit, maka di depannya paling belakang sini, ya pokoknya depan sinilah, ya sini kita tambahkan dengan angka 0. Seperti itu. Jika sudah, tinggal kita ini per item atau per kelompoknya tinggal dikonversikan saja ke dalam heksadesimal dan kita dapat hasilnya. Selanjutnya adalah dari heksadesimal ke biner. Intinya masih sama seperti dari oktal ke biner.
yaitu per digitnya tinggal dikonversikan langsung ke dalam biner. Seperti ini, 2A5C, 2 konversikan, A dikonversikan, 5 konversikan, C dan langsung dikonversikan, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Oke, yang selanjutnya adalah heksadesimal ke oktal. Jika kita tadi sudah dari biner-biner, lalu dari apa itu ke biner, kita sekarang dari heksadesimal ke oktal. Caranya bagaimana? Dengan dikonversikan ke dalam biner terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Seperti cara yang sebelumnya. Kan ini heksadesimal ke oktal. Jadi, sebelum pergi ke oktal atau sebelum dikonversi ke oktal, heksadesimal ini kita konversikan terlebih dahulu ke dalam biner. Jadi gini, 2, 3, 5. Konversikan ini. Setiap itemnya kita rubah dulu ke biner. 2, 3, 5 berarti dia memiliki hasil sekian. Jika sudah dimasukkan ke dalam biner, berarti kita sudah memiliki bilangan biner yang senilai dengan ini. Lalu bilangan biner ini kita rubah ke dalam oktal. Caranya bagaimana? Seperti yang sebelumnya, yaitu kita bagi menjadi 3 kelompok. Jadi kita bagi, kita kelompokkan menjadi 3, yakni 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Lalu di sini nih, kita ambil 3 1 kelompok, 3 1 kelompok, dan 3 1 kelompok, dan ini 1 kelompok. Dan setelah itu kita konversikan per kelompoknya ke dalam oktal. Maka kita mendapatkan hasilnya. Dari heksadesimal kita bisa mendapatkan hasil oktal dengan merubahnya ke dalam biner terlebih dahulu. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang oktal ke heksadesimal. Jadi seperti apa? Kalau tadi kita dengan heksadesimal ke oktal itu merubah ke biner terlebih dahulu, maka di sini kita juga rubah ke dalam biner terlebih dahulu. Jadi dari oktal itu langsung aja kita rubah ke biner, dapat hasil ini. Lalu hasil ini kalau tadi kita kelompokkan ke 3, maka di sini kita kelompokkannya menjadi 4. Kita harus mulai dari pengelompokannya dari kanan, seperti tadi. Setelah dari kanan kita kelompok 4, kan ini dapat 4, maka setiap per kelompoknya kita rubah ke dalam heksadesimal. Itu ini hasilnya 2, ini hasilnya 3, dan ini hasilnya 5. Maka kita akan mendapatkan hasil heksadesimal sekian. Jadi ini tinggal kita, kalau misalnya kita sudah tahu cara yang heksadesimal ke oktal, biner ke heksadesimal, dan atau heksadesimal ke biner, dan heksadesimal ke atau biner ke oktal dan sebaliknya, ketika kita mengkonversikan oktal ke heksa ataupun sebaliknya itu akan lebih mudah. Dan lebih lagi teman-teman minimal hafal untuk ini konversinya biar lebih cepat dalam perhitungan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam konversi pecahan. Dalam konversi pecahan ini contohnya aja nih, bagian ini. Konversi yang dari biner ke desimal. Kan ini ada nih biner, lalu setelah sampai sini ada koma sekian. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kalau sebelumnya itu, di video sebelumnya, dalam konversi itu, semakin ke kiri, itu kan digitnya semakin banyak. Dan ketika sampai sini adalah digitnya 0. Atau digit urutannya adalah 0. Lalu, setelah koma itu, digit, atau ini perpangkatannya itu, dia akan tetap lanjut. Dan lanjutannya berapa? Ya, -1. Jadi ini adalah dia urutan kelima, urutan keempat, urutan ketiga, urutan kedua 1, 0, dan di sini berarti dia adalah urutan ke -1 dan seterusnya semakin kecil. Caranya bagaimana? Caranya hampir sama. Gimana? Teman-teman bisa ngecek di video sebelumnya. Jadi begitu. Jadi semakin ini sebelum koma persis dia adalah
urutan ke 0. Semakin ke kiri urutannya atau indeksnya semakin banyak dan semakin ke kanan semakin kecil. Dan ketika ini setelah koma berarti dia dimulai dari min. Oke, lanjut. Yang selanjutnya adalah konversi yang ini, dari desimal ke biner. Caranya bagaimana? Seperti halnya kita konversi biasa. Yang kita konversikan seperti biasa ini cukup 274. 274-nya kita konversikan seperti biasa dan mendapatkan hasil ini. Yang ini kita tulis langsung aja mulai dari bawah. Terus dan kita dapat hasil yang versi bilangan bulatnya, belum yang versi pecahan. Versi pecahannya bagaimana? Seperti ini. Jadi kita tuliskan ini. Dia kan berada di 0,1875. Jadi caranya adalah sini 0,1875 ini kita kalikan dengan 2 karena 2 adalah tujuannya ini ya. Ingat, kalau tadi ini ingin ke biner berarti dia dibagi dengan 2 dan ini ingin ke biner karena yang pecahannya ini berarti dia dikalikan komanya ini dikalikan dengan 2. Ingat, khusus di belakang koma kalikan 2. Maka kalikan 2 dapatkan hasil ini. Terus ini 0. 0-nya dari mana? 0 dari sini. Dari sini di sebelum koma. Apakah dia masih 0? 0. Tulis 0. Berarti dia 0. Terus lagi kita lakukan ini dikalikan lagi dengan 2 dan ternyata hasilnya di sebelum koma masih 0. Kita lakukan ini terus sampai dengan di belakang koma memiliki nilai 0. Ingat, kok di belakang koma? Ya, setelah koma ini nilainya 0 semua atau dia sudah tidak menjadi pecahan lagi. Seperti ini. Jadi ini kita sudah mendapatkan hasil ini. Kita ambil 0-nya ini karena hasilnya 0. Lalu yang sebelah sini 0,75 dikalikan dengan 2 maka 1,5. Sebelum koma dia ada nilai 1. Berarti satunya kalau sebelumnya 0, maka ini yang 1 tuliskan aja. Lalu di sini setelah satunya terus ini, ketika dia dikalikan dengan 2 lagi, yang kita ambil hanyalah yang di setelah koma. Sebelumnya jangan diambil. Yang kita hitung dengan atau yang kita kalikan dengan 2 hanyalah yang setelah koma saja. Setelah itu 0,5 dikalikan 2 berarti 1. Setelah koma itu sudah tidak ada angka lagi, artinya dia sudah menjadi utuh bilangan bulat 1. Maka di sini proses perhitungannya sudah selesai. Maka kita mendapatkan hasil 100101010, dia yang berada di sebelah kirinya koma, lalu kita tulis koma sebelah kanannya dengan ini 0011. Nanti hasilnya jadi seperti itu. Jika dituliskan berarti nanti hasilnya adalah 100101010,0011. Oke, dan ini adalah hasilnya. Jangan lupa untuk menuliskan kurung dan duanya. Bagaimana teman-teman? Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.